bahagia. Oke, baik. Sebelum pengukuran, apabila rekan kemarin jam tangan atau yang di satu bisa dikontak lebih dahulu ya. Kemudian juga pakai alas kaki itu bisa dilepas dulu. Alas kakinya dilepas Mbak? Oh nggak boleh. Nah ya Mbak. Kenapa Mbak? Jadi, mendapat dari hasil pengukuran ini di 153 cm, kemudian beratnya di 49 kg. Nah, dari hasil pengukuran tersebut itu tadi didapat hasil perhitungan IPA atau berdasarkan tubuh itu di 20,93 kg per meter persegi. Dimana itu masih dalam kategori normal ya Pak. Terus ini Kak, baik terkait konsumsi makanan sehari-hari ini di hari kemarin dari pagi sampai malam itu mungkin bisa diceritakan kakaknya makan apa aja? Kemarin saya tuh sarapan nasi sama ikan pindang sama sambal terima. Bisa diceritakan kakaknya infonya nasinya berapa centong, terus ikannya berapa ekor? Nah ya, kemarin itu kayaknya saya makan nasi 2 centong. Terus ikan pindangnya 1 ekor. Terus sambal terinya 2 sendok. Terus makan banyak banget itu. Terus siangnya saya juga makan sama sih nggak sama kayak makan pagi. Terus sorenya saya makan getuk lindri 1. Terus malamnya saya makan nasi goreng 1 bungkus sama timun sama sawi. Terus kalau untuk ini buah sayuran sampai sisanya juga itu mie atau juga bisa sayur benih itu biasanya kakak makan nggak? Saya suka nggak, tapi jarang makan sayur sama buah. Kadang ini sih nyemil snack sama makanan kemasan dulu saya kalau malam suka nyemil. Jadi suka nyemil gitu ya? Iya. Oke, terus ini kalau kita sehari-hari itu kakaknya mengikuti olahraga seperti itu. Saya jarang apa Mbak, paling hanya bantu pekerjaan rumah aja kayak nyapu terus pikirin gitu. Kalau ini ya, kita kakak sehari-hari ini tergolong ringan ya. Kemudian dari sini muka ya kak tadi dari cerita kakak tadi itu kalau makan kaki variasi kemudian konsumsi buah dasarnya juga masih kurang. Terus kakak ini suka ini ya suka ngemil yang makanan mie garam seperti asam. Iya. Sebenarnya itu cukup umum di kalangan remaja, tapi jika terus berlanjut karena dari jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan risiko kurang sehat dan juga konsumsi lemaknya Gitu ya. ya, jadi kak saya dijelaskan terkait ini kesehatan pada remaja. Kesehatan remaja ini merupakan kondisi yang sejahtera secara fisik, dan juga secara mental dan juga sosial. Pada masa pertumbuhan sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Kemudian secara fisik itu lebih kuat, kemudian itu bisa dipenuhi, kemudian ini menjaga kesehatan remaja itu sangat penting karena kebiasaan pada saat ini itu akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup di masa depan. Kemudian sehingga perlu diterapkan makanan yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, serta menjaga perilaku yang disiplin. Kemudian ini fungsi pemirsa dan juga kualitas gizi anak pola makan yang seimbang. Contohnya seperti makan bakso sehari, 2 kali sehari, sayur dan buah, protein juga seperti ikan, telur, tempe, terus hasil makanan cepat saji, terus minuman yang manis dan bersoda, minum air putih jangan lupa minimal 18 pagi. Kemudian aktivitas fisik olahraga minimal 30 menit per hari, contohnya kayak jalan cepat, terus kayak jogging cepat, terus sepeda juga bisa, terus senam gitu. Terus ini kurangi lebaran dan juga istirahat. Dan tidak lupa istirahat yang cukup.
zat gizi tadi ya. Ya, kemudian ada vitamin A yang juga kesehatan. Sebenarnya bisa dari wortel, lauk, sayuran hijau. Nah, di sini juga ada nih contoh menu sehat sehari. Makan pagi ini bisa dari nasi atau ikan. Terus proteinnya dari telur, sayurannya ada sayur bayam, wortel, dan kolomnya dikubis itu. Terus buatnya bisa dari pisang, terus kalau itu juga boleh. Dengan paginya ada buah apel, buah jambu, atau biskuit sehat. Makan siangnya ada nasi, oyam, ikan, terus sayur, ada kangkung atau sayur sop, kemudian kulit tahu. Dengan sorenya ini bisa yogurt atau susu. Kemudian makan malamnya ini ada nasi, terus lauknya bisa ikan atau yang lain, atau yang hewani seperti itu, dan sayur, dan juga buah. Oke, oke, oke. Terus di sini juga ada daftar bahan makanan pelengkap nih. Jadi selain mengonsumsi nasi dan juga pelengkap, itu bisa makan ini kayak biskuit, terus bihun, ada mie juga gitu. Tapi untuk pengolahannya itu seperti apa mbak? Penasaran mbak, kayak penasaran kalau saya pengen rezeki. Ya kalau itu mungkin yang lebih baik itu direbus. Terus kayak ini ada contoh porsi makannya ini seperti ini. Kalau nasi putih ini mungkin bisa porsi makannya ini seperti, terus ada kalau ini juga ukuran jengkol seperti ini. Kalau biasanya kita ini pakai ini. Oh ya kayak ini. Terus kemudian ini ya kan ada singkong, karbohidrat, kemudian ini paketnya dia ada daging sapi. Tadi kalau saya nggak pengen makan nasi, tapi saya makan semua nggak apa-apa ya mbak? Ya benar. Oke, kemudian apa bisa kami kan? Bisa mbak, Oke, mungkin Bapak bisa mengulangi informasi yang sudah saya berikan. berarti mulai sekarang ini makan makan yang asin, yang tinggi natrium gitu ya mbak. Terus saya juga dengan dan perbanyak makanan sayur dan buah. Iya benar. Oke, kira-kira apa sih dari yang menggunakan lebih sayur, terus mengurangi konsumsi makanan ringan? Siap mbak. Oke, kita juga buat ada pertama ya Pak, misalnya minimal makan 1 porsi setiap hari, terus tidak bisa makan sayur setiap makan pertama, mengurangi makanan yang asin, terus juga olahraga minimal 30 menit, 2 sampai 2 kali seminggu. Terus coba perlahan minumnya itu bisa diganti dengan makanan sehat. Terus kalau mungkin merasa stres, kan kalau kita kasih lakuin kayak stretching atau jalan kaki. Mereka sudah cukup masih ya. Siap mbak.